hidupku. Haleluya. Syukur. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, karena salib-Mu Tuhan kami mau hidup pada hari ini Tuhan. Karena salib-Mu kami memperoleh kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Melalui hamba-Mu Tuhan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pada siang hari ini dalam tangan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pemuji masih bersama dengan saya. Sebentar saya minta bantuan Pendeta Magda untuk menyanyikan pujian yang terbaru. Seingat saya pukul 1 lebih dini hari tadi saya dapat berkat secara khusus ya, sehingga boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Namun saya akan bacakan terlebih dahulu firman Allah yang terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22, sementara musik dan Pendeta Magda akan mempersiapkan. Ayat 39 pasal 22 daripada Injil Lukas. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara, pada saat ini tema yang saya bawa atau yang Tuhan berikan, berani hidup sebab Dia hidup. Hiduplah saudara dan saya karenanya. Amin. Puji Tuhan, pujian ini akan dinaikkan, nanti setelah itu kita baru bersama-sama. Apa-apa, karena baru sekali dan subuh tadi baru jadi. Tongkat gadamu menjagaku, sebab itu ku takwa ku jalani hidupku. Hiduplah, hiduplah umat Tuhan, ku berani. Naik lagi. Ya. Maaf ya, karena lagu ini baru jam 3 pagi, jadi ya masih butuh penyesuaian. Tongkat gadamu menjagaku, sebab itu ku tak takut jalani hidupku. Hiduplah, hiduplah umat Tuhan, ku berani buka Yesus dalamku. Hiduplah hidup, takkan ku takut jalani hidup. Sekalipun ku harus berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut. Hiduplah hidup, takkan ku takut jalani hidup. Sekalipun ku harus berjalan dalam lembah
hidupku. Hiduplah, hiduplah umat Tuhan. Ku berani hidup sebab Yesus dalamku. Hiduplah hidup, takkan ku takut jalani hidup. Sekalipun ku harus berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut. Hiduplah hidup, takkan ku takut jalani hidup. Sekalipun ku harus berjalan dalam lembah gelap, sebab Yesus sertaku. Hiduplah hidup, takkan ku takut jalani hidup. Sekalipun ku harus berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut. Hiduplah hidup, takkan ku takut jalani hidup. Sekalipun ku harus berjalan dalam lembah gelap, sebab Yesus sertaku. Mari bersama-sama dari pertama bangkit berdiri, kita lebih semangat lagi. Haleluya. Jangan takut untuk menjalani hidup. Tongkat gajahmu menjagaku, sebab itu ku tak takut jalani hidupku. Hiduplah umat Tuhan. Ku berani hidup sebab Yesus dalamku. Hiduplah hidup, takkan ku takut jalani hidup. Sekalipun ku harus berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut. Hiduplah hidup, takkan ku takut jalani hidup. Sekalipun ku harus berjalan dalam lembah gelap, sebab Yesus sertaku. Hiduplah hidup, takkan ku takut jalani hidup. Sekalipun ku harus berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut. Hiduplah hidup, takkan ku takut jalani hidup. Sekalipun ku harus berjalan dalam lembah gelap, sebab Yesus sertaku. Sebab Yesus sertaku. Hiduplah hidup, jalani hidup. Sekalipun ku harus berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut. Hiduplah hidup, takkan ku takut jalani hidup. Sekalipun ku harus berjalan dalam lembah gelap, sebab Yesus sertaku. Hiduplah hidup, takkan ku takut jalani hidup. Sekalipun ku harus berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut. Hiduplah hidup, takkan ku takut jalani hidup. Sekalipun ku harus berjalan dalam lembah gelap, sebab Yesus sertaku. Sebab Yesus sertaku. Sebab Yesus sertaku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih. Hiduplah hidup sebab Yesus beserta kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, jam 1:12 dini hari dalam saya mempersiapkan
diri untuk menjadi berkat bagi saudara. Lirik ini diberikan secara spontan dan kemudian jam itu juga saya kirim kepada Pendeta Magda. Tadi kita dengar jam 3 di subuh baru jadi lagunya. Mungkin baru ngelilir ya. Jadi ya nadanya rada bingung. Saudara berkati dengan pujian itu? Saudara berani hidup? Kenapa berani hidup? Sebab Yesus hidup. Amin. Saudara yang saya kasih, firman Allah berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ada sesuatu yang sangat begitu berat, menindih, menekan, sangat hebat dalam benak daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Secara akal manusia sangat terpahami, sebab Yesus juga adalah 100% manusia seperti saudara dan saya. Yang memiliki ketakutan hebat, perasaan yang begitu tertekan karena takut tidak bisa menyelesaikan. Kalau boleh cawan ini berlalu, dia tahu prosesnya. Dia tahu jalan salib itu seperti apa. Nah itu sebabnya saudara yang saya kasihi, kalimat ini sangat memberkati. Sehingga muncullah lirik tadi, biarlah kehendakmu ya Bapa yang terjadi. Secara manusia semua akan berkata, saya tidak siap mengalami derita. Saya tidak siap mengalami ujian. Saya tidak siap mengalami tantangan, rintangan, malapetaka model apapun, tidak siap. Tetapi sekali lagi saudara, ketika saudara dan saya mampu mengatakan seperti yang Yesus katakan, kehendakmu lah yang terjadi. Saudara yang saya kasih, inilah situasi yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan saudara, karena kalimat itulah malaikat Tuhan dikatakan firman turun dari langit menampakkan diri kepada Yesus. Untuk apa saudara? Untuk nipas-nipasin dia? Tidak. Untuk menguatkan. Percayalah saudara, firman ini juga berlaku untuk saudara dan saya. Sekalipun secara akal kita tidak kuat, tidak mampu. Tapi ada satu pribadi yang menyertai kehidupan kita. Terlebih lagi saudara, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin. Maka saudara, Sang Penolong tidak pernah tinggal diam. Dia akan menyatakan kasih-Nya, dia akan menyatakan kemuliaan-Nya bagi setiap orang yang mengasihi dia. Itu sebabnya saudara, kita bisa melihat bagaimana Lukas, seorang dokter ini, melukiskan derita yang luar biasa yang sedang dialami oleh Kristus. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa karena derita yang akan dihadapinya. Saudara, kalau kita mengikuti proses daripada penyaliban Yesus, memang sesuatu yang sangat luar biasa. Dramatis. Bukan didramatisir, tapi sangat dramatis. Sehingga membuat setiap kita terhenyak. Saya setiap melihat, menyaksikan peristiwa-peristiwa yang Yesus jalani. Saya selalu berkata, harusnya saya yang jalan ini. Harusnya saya yang dihukum seperti ini. Harusnya saya yang mengalami proses ini. Saudara yang saya kasihi, Lukas mengungkapkan dengan sangat mendasar. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Segitu hebatnya penderitaan dan apa yang dirasakan oleh Kristus. Dilukiskan sedemikian luar biasanya. Ini gambar konkret saking seriusnya beban dan pergumulan. Mungkin saudara klaim, kok sama ya seperti saya ya punya pergumulan seperti itu ya. Tapi saya tahu saudara, maafkan kalimat saya, seberat apapun yang saudara dan saya tanggung hari ini, tidak pernah sebanding dengan apa yang dialami oleh Yesus. Di mana letak setidak sebandingnya? Karena yang mengambil bagian ini, dia menjalani semuanya ini, bukan karena dosa dan pelanggarannya.
Sementara saudara dan saya mengalami satu beban yang hebat, entah itu dalam bidang ekonomi, entah itu dalam bidang finansial, dan sebagainya dan sebagainya. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semua itu adalah bagian daripada keputusan hidup. Dan kemarin diingatkan, 80% persoalan itu datang dari diri kita. Setiap masalah yang ada itu selalu bermula dari keputusan hidup. Maka dari itu saudara, inilah yang perlu menjadi satu perenungan. Dan apa yang selanjutnya Tuhan Yesus alami daripada proses tersebut. Ini barulah awal start dimulainya sebuah derita yang harus ditanggungnya. Yang sesungguhnya semua itu adalah bagian saudara dan saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-18, dikatakan di ayat yang ke-19. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia, aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Sama halnya pada saat ini, saya percaya saudara tahu kisah ini, ajaran Yesus. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Tentu secara sangat mendasar, penjaga di situ tidak tahu siapa diri Yesus. Tapi yang menarik, saudara dan saya yang mengenal siapa Yesus, kita seringkali menampar seperti penjaga ini. Menampar melalui sikap, menampar melalui perkataan, bahkan menampar melalui percekcokan dan perselisihan. Menampar melalui ketidaktaatan dan ketidaksetiaan. Menampar wajah Yesus dengan segala perkara daging kita. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adakah saudara seperti itu? Maka perlu menjadi sebuah evaluasi hidup agar hidup saudara semakin bermakna dan tidak sia-sia. Saudara dikalimatkan ayat 24. Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada siapa? Kayafas. Siapa Kayafas? Imam besar. Ini adalah sehari sebelum Yesus masuk pengadilan. Dia sudah ditangkap di Taman Getsemani. Setelah makan bersama perjamuan akhir, maka dia berdoa di Taman Getsemani. Dan diyakini yang mesti kita datangi yang namanya Taman Getsemani. Pohon zaitun yang umurnya ribuan tahun itu masih hidup sampai sekarang, beranak pinak. Dan di sampingnya adalah gereja Getsemani yang dimaksudkan kapel atau gereja yang dibuat untuk menjadi sebuah kenangan. Bahwa disitulah Yesus berdoa. Berdoa dengan perkataan yang sangat sederhana. Kalau boleh, cawan ini berlalu. Sekali lagi saudara, ia mengatakan itu dalam kebenaran dan kekudusan. Sementara kalau kita dalam dekanan, dengan derita, dalam persoalan, kita kok bisa ya mengatakan kalau boleh cawan ini berlalu. Padahal sementara itu keputusan kita yang salah. Maka seyogyanya saudara, ketika kita sadar bahwa ada keputusan yang salah, sikap yang salah, bahkan kita menampar berulang-ulang wajah Yesus, seharusnya kita berlutut dan kita mohon ampun. Barulah kasih karunia berlangsung bagi setiap orang yang telah mengaku dosa kepadanya. Amin. Maka dari itu saudara yang saya kasihi, ketika ia dibawa kepada Imam Kayafas, ditaruh di mana? Emang disediakan kamar?
Tidak. Memang disediakan sofa? Tidak. Jangan lupa, Yesus lahir di dalam palungan. Bukan losmen, apalagi hotel. Hanya di sebuah palungan. Dan menjelang kemuliaan dinyatakan lewat penderitaan yang hebat itu, yaitu ke jalan salib. Maka Yesus dibawa oleh orang-orang itu kepada imam besar, yaitu Kayafas. Dan oleh imam besar karena harus besok diserahkan kepada peradilan, yaitu menghadap Pontius Pilatus. Maka saudara, ia taruh Yesus di mana? Sampai hari ini tempat itu masih ada. Lebih tinggi dari plafon ini. Dia diturunkan bagaikan turun ke dunia orang mati. Dan tempat jalannya ia diturunkan hanya lubang sebesar tubuh manusia. Bagaimana caranya menurunkan? Diturunkan dengan ikatan. Bagaimana caranya menaikkan? Ditarik kembali ikatan itu. Saudara, setiap kali saya ada di tempat itu, saya berkata begini, Tuhan, seharusnya saya yang ada di dalam dunia orang mati ini. Tuhan, seharusnya saya yang mendekam di sini. Tuhan, seharusnya saya di dalam kegelapan ini. Kenapa Engkau yang begitu sangat mulia mengambil alih bagian-bagian hidupku? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tempat itu sangat begitu luar biasa memberkati. Hadirat Allah sangat luar biasa, saya rasakan bukan magis atau menjadi tempat yang keramat, tapi saya menikmati hadirat Allah. Siapakah aku ini kalau boleh hidup sampai hari ini? Maka KKS adalah pribadi yang berani hidup. Kenapa berani hidup? Artinya KKS tidak pernah lari dari kenyataan. KKS adalah pribadi-pribadi yang siap menghadapi semua peristiwa dan kenyataan hidup yang ada. Tidak akan pernah lari. Terlebih dengan dasar bahwa Yesus hidup, maka hidup saudara menjadi lebih hidup lagi. Bukan hidup yang fana, tapi hidup dalam kemuliaan bahkan kekekalan yang dijanjikan oleh Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Yesus dibawa kepada Imam Kayafas, maka semalaman ia ditaruh di sana. Baru setelah itu pagi-pagi sekali, dia diangkat dan diperhadapkan kepada peradilan. Kita lihat saudara di dalam pasal yang sama, ayat yang ke-28 dalam Yohanes 18 tadi. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung apa? Pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu. Supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah kronologis. Itulah perjalanan Yesus Kristus. Ya, nanti jam 12. Sekarang sedang jalan salib kalau napak tilasnya. Detik-detik ini jalan salib. Nanti sebentar lagi dia akan terpaku dan dia akan ada di kayu salib. Dan pada pukul 12 siang maka terjadilah sesuatu yang maha hebat. Harapan saya saudara, ini bukan hanya sekedar cerita. Bukan hanya sekedar sejarah yang diungkapkan. Tapi coba renungkan kembali. Mengapa ia harus menderita seperti itu? Supaya saudara dan saya tidak ada dalam penderitaan yang nyata. Kita dikeluarkan dari semua penderitaan itu. Jadi sekali lagi sangat alkitabiah. Pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Yang tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Itu sebabnya jangan lari. Jangan kabur. Jangan pernah menghindar dari setiap persoalan. Hadapi dengan besar hati. Hadapi dan jalani dengan ucap syukur, maka saudara akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Sesungguhnya derita saudara, penyakit kita telah ditanggung olehnya. Maka saudara yang saya kasih tadi kalau saya katakan sangat dramatis. Yesus ketika ditaruh di rumah imam besar Kayafas,
bukan ditaruh di kamar yang selayaknya, tetapi ia ditaruh di dalam sebuah ruangan di bawah tanah yang sangat pengap, yang sangat gelap, karena memang tidak ditaruh penerangan di sana. Saudara, itulah ungkapan yang diceritakan di dalam Mazmur pasal 88. Secara cepat saya akan baca untuk saudara. Ayat yang kedua. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Karena setelah itu besoknya hari ini Jumat Agung, maka itulah proses belada penyaliban dan kematian sedang diperhadapkan. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun kemana? Ke liang kubur karena jauh di bawah, saudara. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan karena cuma diikat, gak punya daya. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah. Dalam apa? Kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Kalau nggak ditarik nggak bisa keluar. Ya, nggak bisa keluar, saudara. Mau dihukum mati di situ pun bisa. Ya, karena dalamnya dan juga tidak bisa ditolong siapapun. Orang yang turun harus ditarik, diikat dan diulurkan talinya. Kalau dia mau dikeluarkan harus ditarik dari dalam. Jadi kalau nggak ada orang narik ya selamanya di sana. Dijauhkan dari kenalan. Murid-muridnya tidak ada yang bersamanya. Bahkan orang tuanya pun tidak menyertainya. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur? Dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan? Dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Betulkah Yesus diincar oleh maut dari sejak kecil? Ya. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku. Kedahsyatan-Mu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengapung aku serentak, telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Enggak ada pilihan. Saya sangat luar biasa diberkati dengan bagian firman ini. Dan sangat kontekstual pada situasi yang sekarang. Betapa banyak orang yang sedang mengalami kekelaman. Pujian tadi mengingatkan, sekalipun kita berjalan di lembah kelam, nggak akan takut lagi sebab Yesus beserta kita. Amin. Nggak perlu takut sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, kalau beberapa hari ini saya sempat berkata, rasa-rasanya berat sekali. Tapi saya mesti tilik kembali. Hampir 30 tahun mengembalakan, masakan tidak diberikan kekuatan. Dan grafik atau perjalanan hidup itu tidak akan pernah berubah. Selama di dunia akan ada masa-masa seperti itu. Orang istilahnya menanam, gak pernah lepas dengan namanya hama. Ya, entah wereng, entah tikus, entah belalang, entah burung,
Dan orang yang meleng medeni ndas ireng. Wis wayahe panen sesuk entek kabeh kukut sebab wis dipanen wong liya. Itu hal yang biasa. Jadi jangan didramatisir. Tapi kalau dramatis, Yesus telah jalani secara dramatis. Luar biasa derita yang harus ditanggungnya. Tetapi sekali lagi saudara, ia hanya berkata, biarlah bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Sanggupkah saudara dan saya berkata seperti itu? Bukankah salah satu bagian daripada doa Bapa kami di kalimat kenapa? Jadilah kehendakmu. Lah kok kita seringkali maksakan kehendak kita? Siapa saudara dan saya? Memang kalau diklaim sebagai orang benar, orang percaya, sah bukan salah. Tapi betulkah saudara bisa mengatur Tuhan secara demikian? Bukan tidak bisa. Keinginan orang benar akan dikabulkan. Mimpi orang benar akan diberikan. Segala sesuatu yang dipergumulkan orang benar pasti diberikan oleh Allah. Tetapi saudara, mari kita mau introspeksi. Seberapa saudara dan saya menjadi pribadi yang dikenan olehnya? Jangan-jangan cuma klaim saja. Memang kalau sudah pakai baju pendeta begini sudah benar semuanya? Enggak. Enggak ada jaminan. Tapi yang pakai baju pendeta jangan juga minder. Saudara harus yakin bahwa saudara dipanggil secara khusus. Saudara harus yakin bahwa kita semua tanpa terkecuali ini hanya fungsional. Baju-baju ini hanya sebagai tanda fungsional. Tapi sesungguhnya saudara dan saya tanpa terkecuali sama di hadapan Allah. Amin. Maka dari itu saudara, apakah yang hendak kita banggakan? Gak ada. Kristus Yesus rela mati. Mengambil bagian semua yang harusnya adalah bagian kita. Salib itu bagian kita. Maut bahkan itu adalah milik kita. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus mengambil bagian itu. Sehingga saudara tidak masuk kepada kematian yang kekal. Melainkan dipindahkan, diubahkan oleh Kristus dalam kehidupan yang kekal. Betapa bahagianya saudara dan saya. Maka dari itu saudara yang saya kasih, mari muliakan Tuhan. Segala sesuatu yang hari ini terjadi bukan secara kebetulan. Tapi apa yang diizinkan diluaskan oleh Allah. Ada maksud dan tujuan. Tidak lain tidak bukan. Allah ingin mendemonstrasikan keilahiannya dalam hidup saudara. Saudara jangan berkata begini, enggak perlulah aku didemonstrasikan kehebatan Allah. Udah pokoknya aku jangan ada penderitaan aja, udah cukup. Justru itu saudara. Justru itu. Saudara kalau enggak masuk bagian-bagian itu, saudara enggak pernah mengerti siapa Tuhan. Justru itu pentingnya kekristenan kita. Lewat ujian, tantangan, pencobaan, dan berbagai persoalan, itulah yang membuat saudara mengenal dan mengerti siapa Tuhan. Dan dari situ juga kita menaruh harap kepada Tuhan. Dari situ juga saudara akan melihat Allah menyertai saudara dan saya. Maka dari itu sekali lagi saudara, mari kita bersyukur kepadanya. Jangan lari. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus pada detik-detik menjelang ditangkapnya ia. Dan ketika ia ditangkap, dia dimasukkan ke dunia orang mati, tempat yang gelap, sangat pengap. Dan saya bisa merasakan, aduh, tempat yang sekarang di sana di Pugar itu pun sudah begitu besar. Ada jalan dibuatkan khusus untuk menuju ke bagian bawah. Itu pun masih ngap. Apalagi di masa itu semuanya tertutup rapat. Kira-kira 3 meter keliling diameternya semua itu 3 meter panjangnya. Saudara yang saya kasih kebayangkan ngapnya kayak apa. Lubangnya cuman lubang di atas persis untuk turunkan orang tadi. Tetapi sekali lagi saudara, tidak percuma kematian Kristus buat kita. Sangat bermakna, sangat berguna. Dan karenanya saudara dan saya beroleh hidup. Maka KKS harus punya semboyan. KKS adalah pribadi yang berani
Berani apa? Hidup. Jangan pernah ngomong, ora apa-apa aku berani mati. Itu tandanya orang putus asa. Ya. Dan sudah berani mati biasanya nekat. Nekat itu bukan berdasarkan hikmat. Ya, semprul biasanya. Tapi kalau orang berani hidup, dia harus pakai hikmat. Orang yang berani hidup, dia harus pakai akal sehat. Orang yang berani hidup, dia akan ikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh Tuhan. Karena semua kehidupan telah diatur secara utuh dan sempurna. Itu sebabnya pada saat ini mari saudara, maknailah kematian Kristus dalam setiap pribadi kita. Dan jangan sampai hidup kita tidak berguna. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah pada saat siang hari ini. Firman-Mu telah datang dengan begitu jelas. Bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang berani hidup. Ampuni kalau selama ini dalam hidup ini nyata-nyata menyangkali Engkau. Kami seringkali berkeluh kesah. Seringkali tidak menghadirkan Engkau dalam hidup kami. Seringkali kami tidak mengakui kehadiran-Mu. Bahkan kami seringkali membiarkan hidup kami terombang-ambing karena kami tidak melibatkan, menghadirkan Engkau. Ampuni Tuhan. Pada saat ini melalui peringatan kematian Kristus, kami boleh diingatkan dengan kasih Bapa yang sempurna. Tuhan Yesus yang rela mati bagi kami. Tuhan Yesus yang rela berkorban bagi kami. Tuhan Yesus yang rela ditampar oleh karena kami. Terima kasih Bapa. Ajar dan bawa kami lebih lagi Tuhan dalam mengasihi Engkau. Sehingga kami tidak menciderai, kami tidak melukai hati-Mu. Tetapi kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba serahkan setiap pribadi umat-Mu tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Para pelayan sudah maju ke depan.